Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri, NIM 721141906. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data. Oke, jadi subtopik yang pertama itu ada organisasi data. Perusahaan memerlukan data dalam jumlah yang besar yang disimpan dalam studi informasi berbasis komputer, sebab perusahaan melakukan banyak transaksi bisnis. Selanjutnya akan diterapkan konsep pemecahan pada data, sehingga akan menghasilkan kelompok-kelompok kecil data yang membentuk blok-blok bangunan yang dapat disusun dan dikombinasikan. Dalam mengorganisasikan data, dikenal istilah hierarki data, yang terdiri dari elemen data atau field, record, dan file. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi pemakai. Nah, kegiatan manajemen data ini mencakup pengumpulan data, integritas dan pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, organisasi, dan pengambilan. Selanjutnya, ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan menjadi suatu hierarki golongan data atau field data yang bila digabungkan akan menjadi catatan data atau data record. Ada 4 istilah di sini. Yang pertama itu ada data field. Data field ini adalah unit data terkecil, menggambarkan jumlah terkecil suatu data yang dapat diakses kembali suatu komputer pada suatu waktu. Yang kedua ada record. Record adalah kumpulan data field yang berhubungan dengan pengguna secara logis. File merupakan kumpulan record yang saling berhubungan. Dan terakhir ada database yang merupakan kumpulan data yang dikontrol oleh perangkat lunak sistem manajemen database. Spreadsheet sebagai database sederhana. Tabel baris dalam kolom dapat digambarkan oleh spreadsheet. Banyak pengguna sudah terbiasa dengan spreadsheet yang berguna untuk memperkenalkan konsep database. Satu kolom dalam spreadsheet menggambarkan field data dan judul kolom adalah nama field data. Selanjutnya, penjelasan tentang file data. File datar adalah tabel yang tidak mempunyai kolom yang diulang. Alasan mengapa tabel pada database berbasis komputer harus dalam bentuk file datar adalah, yang pertama, komputer membaca kelompok-kelompok file data yang tersusun dalam record data secara berurutan. Nah, jika urutan file data tidak teratur, maka komputer tidak bisa membaca record data dengan benar. Yang kedua itu memungkinkan struktur database relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya ada file kunci. Kunci dalam tabel adalah field atau kombinasi field yang mengandung nilai yang secara unik dapat mengenali atau mengidentifikasi setiap record dalam tabel. Kandidat kunci adalah field yang secara unik mengidentifikasi setiap baris tetapi tidak dipilih sebagai kunci. Jenis-jenis key antara lain primary key, yaitu field yang mendefinisikan sebuah record dalam file yang bersifat unik. Secondary key adalah field yang mendefinisikan sebuah record dalam file yang tidak bersifat unik. Candidate key adalah field yang dapat dipilih menjadi primary key. Composite key adalah primary key yang dibentuk bersama beberapa field. Foreign key adalah field yang bukan key tetapi merupakan key pada file lain. Selanjutnya, subtopik yang kedua yaitu struktur database. Struktur database mengorganisasikan data dengan tujuan agar proses pengolahan data menjadi efisien. Sistem manajemen database atau database management system atau disingkat DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh tipikal DBMS ini adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung perangkat. Hierarki data dalam konsep sistem database yaitu database, file, record, dan elemen data. Yang pertama itu kita membahas field atau medan. Menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu elemen data, kolom item, dan atribut. Contoh field yaitu nama seseorang, jumlah barang yang dibeli, dan tanggal lahir seseorang. Yang kedua itu adalah record atau rekaman. Menyatakan kumpulan dari sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contohnya, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin dari seseorang yang menyusun sebuah record. Selanjutnya ada tabel menghimpun sejumlah record. Sebagai contohnya, ada data pribadi dari semua pegawai disimpan dalam sebuah tabel. Selanjutnya ada basis data atau database.
yang merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Sebagai contohnya, ada basis data akademis yang mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah, data pengambilan mata kuliah pada suatu semester, dan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa. Subbab yang ketiga yaitu penggunaan database. Pertama itu ada laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan suatu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Nah, formulir ini dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Selanjutnya ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Bahasa query terstruktur atau Structured Query Language atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau online analytical atau bisa disingkat OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Oke, subbab yang terakhir ada menempatkan manajemen database dalam perspektif. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau spreadsheet. Di antaranya, performa yang dapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS itu cukup besar. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS, independensi, sentralisasi, keamanan, membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan terakhir memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi saya tentang bab 6. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.